Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Terkait dengan statement daripada seorang dosen di Unsud, ya, terkait pemasangan bendera, banser dan Laskar Sabilillah di suatu daerah di Tambak-Sari, Kembaran. Statement mulai protes dari Ketua PWI Kabupaten Banyumas, Gusmar, yang notabene ingin tabayun atas statement yang mengatakan bahwa banser PWI atau Laskar Sabilillah sebagai aliran radikal baru, ya, di tubuh Nahdlatul Ulama, mirip seperti Wahabi, Salafi, HTI, bahkan FPI. Nah, ini kalau didengar dari pihak Salafi Wahabi itu sendiri, FPI yang mengatakan dicap seperti radikal, mereka tentu akan marah. Apalagi sekelas Ketua PWI Banyumas Gusmar tentu akan menanyakan statement daripada Pak Rafiq ini terkait dengan pemasangan bendera yang notabene itu dilakukan kerjasama antara Banser dan Laskar Sabilillah. Apakah karena dengan memasang bendera bersama-sama ataupun menolak kedatangan seorang oknum habaib lantas dicap radikal, Wahabi, Salafi, bahkan FPI. Nah, ini menuai protes dan komentar keras tegas dari Ketua PWI Kabupaten Banyumas, Gusmar, yang notabene sebagai Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas. Kita cek dan lihat videonya. Sekali lagi lah mohon maaf yang kami mati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Gus, ini ada kabar lagi nih, dosen Unsud Ahmad Rafiq. Oh ya. Ini berulah lagi nih. Ini kurang ajar ini. Menurut kami sudah keterlaluan ini. Apa itu? Ini ceritanya itu kita dengarkan dulu videonya ya. Enggak, maksudnya video kaitannya dengan Taufik apa? Dengan dia posting video terus diberi keterangan di kader penggerak NU. Oh, di grup kader penggerak NU. Kader penggerak NU Banyumas. Dan di dalam keterangan videonya itu kan sahabat-sahabat Banser Tambak-Sari Kidul, Kecamatan Kembaran itu kan membantu PWI Laskar Sabilillah dalam hal apa? Memasang bendera. Oh, memasang bendera PWI dan Laskar Sabilillah. Sahabat-sahabat Banser. Dan di dalam keterangannya itu pada saat munggah di grup kader penggerak NU itu ada, wah nantang sekali nih Gus. Saya bacakan ya. Waspada kelompok radikal baru dalam tubuh NU, bersikap persis seperti Salafi Wahabi, seperti FPI, radikal intoleran. Ngeri kan ini. Terlalu. Dan yang lebih menantang lagi, menurut kami menantang ini Gus. Nama saya Ahmad Rafiq, makanya kami saya sebutkan namanya karena di sini ini di dalam unggahnya di grup kader penggerak NU ini nantang sekali menurut kami. Nama saya Ahmad Rafiq, Ketua LWP PCNU dan pengurus LWP PWNU, alamat Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, pekerjaan PNS, dosen jurusan Ilmu Politik Fisik Unsud. Nah, untuk lebih lengkapnya Gus, ini video bagaimana sahabat-sahabat Banser membantu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Banyumas memasang bendera yang dikatakan radikal itu loh. Kita dengarkan bareng-bareng Gus. Ini videonya.
judulnya ini. Pemasangan bendera Laskar Sabilillah menolak Habib Utamaksari. Hidup Banser, hidup Banser, hidup Banser, hidup Banser, hidup. Oke. Nah, jelas. Jadi ini tanggapan Gus Mar gimana, sahabat Banser, Kasat Korkel ya, kalau Banser itu Kasat Korsel, Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, yang dikatakan radikal oleh orang ini. Ini gimana, Gus? Terima kasih Kang Bejo. Lagi-lagi Ya Allah, Pak dosen unsur Ahmad Rafiq bikin ulah. Ya Allah. Ini saya kira lebih parah daripada kasus yang kita kita unggah sebelum ini. Oh iya. Tentang pertemuan dengan para kabit-kabit. Satu, bahwa video itu saya kira bagus sekali. Artinya kerjasama Banser dengan pasukan PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas itu memang sudah sering dilakukan di berbagai daerah. Iya. Bahkan ketika pelantikan PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas, kebetulan saya sebagai ketuanya di Banyumas ini, saya juga mengundang sahabat Banser minta tolong untuk mengawal acara pelantikan PWI Laskar Sabilillah. Begitu juga di wilayah yang lain di seluruh Indonesia. Itu sudah terjalin kerjasama yang bagus antara sahabat Banser dengan Laskar Sabilillah di dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, ini saya mengapresiasi dengan sahabat-sahabat Banser di kelurahan atau desa Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Banyumas. Saya sampaikan terima kasih ya atas kesediaannya bekerja sama dengan PWI Laskar Sabilillah Banyumas ikut membantu memasang atribut atau bendera PWI LS. Kok tega-teganya dikatakan sebagai persis Salafi Wahabi apa tadi? FPI Islam radikal lah. Radikal. Ini kurang ajar menurut saya. Ini fitnah ini Gus ya? Pelecehan, bukan fitnah, pelecehan. Pelecehan, penghinaan. Dia kan pengurus NU. Iya. Dia menyebut diri kan pengurus apa itu? LWP ya? LWP PCNU dan LWP PWNU. LWP PWNU juga? Bukan PCNU saja, PWNU juga. Bagaimana mungkin seorang pengurus NU cabang dan wilayah di Jawa Tengah tega-teganya menuduh sahabat-sahabat Banser? Memang sahabat Banser tuh ada pakai seragam Banser, disebut sebagai kelompok radikal baru di tubuh NU, disebut sebagai persis mirip Salafi Wahabi FPI. Itu kan luar biasa. Dan saya sebagai ketua PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas tersinggung dengan kata-kata sampean. Saya tidak terima dengan kata-kata sampean di postingan ini. Maksudnya apa? Yang Anda maksud radikal baru di NU, apakah juga termasuk PWI Laskar Sabilillah? Ataukah dua-duanya? Kalau Anda menuduh PWI Laskar Sabilillah sebagai kelompok radikal baru, Anda berurusan dengan seluruh pasukan PWI Laskar Sabilillah seluruh Indonesia, pimpinan Gus Abbas punten. Camkan baik-baik ini saudara Rafiq. Ya, sekali lagi, kalau Anda menuduh yang dimaksud radikal baru di NU adalah terkait atribut PWI Laskar Sabilillah, Anda per hari ini berurusan dengan seluruh pasukan PWI Laskar Sabilillah di seluruh Indonesia, pimpinan Gus Abbas Buntet Cirebon. Camkan itu. Kalau kita minta tabayun ini, kita minta tabayun, minta klarifikasi kepada saudara Ahmad Rafiq terkait postingannya ini. Iya. Dan yang kedua, dia menyebut diri, jati dirinya jelas, namanya, jabatannya di NU, dosen unsur juga. Saya ingin tahu ini, statement ini mewakili lembaga di PCNU Banyumas ataukah statement pribadi? Ini saya juga nanti akan kalau perlu kita akan kirimkan surat kepada PCNU Banyumas untuk mengklarifikasi. PWNU? Ya mungkin juga perlu kita tembuskan. Terus apakah seperti ini layak disebut sebagai kader NU? Sebagai pengurus NU, apalagi dosen politik. Tuduhannya, framingnya terhadap video di mana itu ada Banser luar biasa. Ini menyakitkan, dan saya yakin nih sahabat-sahabat Banser di Tambak Sari Kidul, Kembaran juga saya kira tidak akan bisa menerima ini. Mereka bekerja dengan sangat
ikhlas, tidak dibayar, siang malam kadang-kadang, hanya kadang-kadang ditemani kopi sama rokok, kok sampai kemudian dituduh tega sekali kelompok radikal mirip Salafi, Wahabi dan FPI. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sampai pengurus NU melecehkan Banser. Ya kalau kita memahami kalimat itu, kelompok kan orang. Iya. Di video yang nampak orang kan sahabat-sahabat Banser. Iya. Tapi saya juga sebagai ketua PWI LS Banyumas tersinggung karena sahabat Banser sedang memasang atribut PWI LS Sabilah Kabupaten Banyumas. Jadi daripada ini saya minta ini kepada pengurus PCNU Kabupaten Banyumas, apakah statement saudara Rafiq ini, Ahmad Rafiq ini, mewakili lembaga di PCNU ataukah pribadi? Dan lagi pula dia itu pengurus apa itu LWP? LWP itu apa? Lembaga wakaf ya? Iya. Apa urusannya dengan kegiatan ini? Apa korelasinya dengan PWI Laskar Sabila dengan sahabat-sahabat bangsa? LWP yang ngurusi wakaf aja, nggak usah ngurusi macam-macam. Tersinggung saya ini, saya nggak terima ini. Saya minta saya tunggu tabayunnya saudara Rafiq dan kami untuk agar resmi mungkin akan mengirimkan surat kepada PCNU Banyumas untuk minta tabayun tentang statementnya Ahmad Rafiq ini, apakah mewakili pribadi ataukah atas nama lembaga yang dia sebut, karena dia menyebut jati diri lengkap, jabatannya dia. Kurang ajar menurut saya. Iya. Kebangetan, tega dia. Mengadu domba ini. Memecah belah, justru dia itu yang memecah belah, justru dia yang menurut saya layak disebut sebagai kelompok radikal, pemecah belah orang dari yang persis bersikap seperti Salafi, Wahabi, FPI, sukanya memang memecah belah, mau domba. Ini kan memecah belah antar sesama kader NU, memecah belah mau domba antara Banser dengan PWI Laskar Sabila. Memang kalau ditelusuri Gus, apa yang dikatakan di grup kader penggerak NU ini ngeri. Saya juga, wah, kok sebegitunya mengatakan sahabat Banser Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran sebagai radikal baru dalam tubuh NU, sama persis dengan Salafi, Wahabi, FPI. Ini dari sudut pandang mana? Kami makanya dia harus menjelaskan itu, dia harus bertanggung jawab atas tuduhannya. Nanti mungkin kita juga akan koordinasi lah dengan pengurus ranting NU, Ansor, Banser di Tambak Sari Kidul ya. Tentang postingan itu, tentang tuduhan itu. Kira-kira apakah mereka sudah tahu atau belum? Kemudian langkahnya seperti apa? Ya menurut saya ini keterlaluan sekali. Jauh lebih keterlaluan ketimbang pertemuannya dengan para Gawagis, Kabib di Cilongok itu, karena masih dugaan ya, masih dugaan apakah betul dalam konteks itu. Tapi ini sudah jelas-jelas yang posting dia sendiri. Bahkan dia sendiri menantang sekali menyebutkan namanya, lembaga dia khidmah dan instansi di mana dia mengajar. Ini kan nantang menurut kami. Iya. Nantang. Menyakitkan banyak pihak. Iya. Termasuk PWI Laskar Sabila sakit ini. Sakit. Dikatakan persis sama dengan Salafi, Wahabi, FPI. Ini ngeri. Makanya dari apa yang disampaikan Gusmar, kami sepakat. Ini si Rafiq ini harus tabayun, klarifikasi. Maksudnya apa? Menuduh sahabat-sahabat Banser yang membantu masang atribut di Desa Tambak Sari, Kidul, Kecamatan Kembaran gitu. Itu harus klarifikasi. Ya. Mungkin itu dulu guys ya. Terakhir saya tambahin, saya tambahkan mohonlah kepada PCNU Banyumas terkait dengan polemik nasab ini, kader-kadernya ditertibkan. Ya ditertibkan lah, dikasih apa namanya pedoman sikap. Iya. Saya termasuk kader NU Banyumas. Saya ikut PKPNU, saya ikut MKNU, saya ikut di PMI. Saya mantan pengurus NU PCNU Banyumas. Jadi kita paham betul lah dalam polemik para Habib ini.
sebagian memang masih ada yang pro Habib, masih mati-matian membela Habib, termasuk Rafiq. Saya lihat di grup postingan-postingan terlihat sekali dia memang apa namanya muhibin tulen kepada Pekalongan, masih menyebut Maulana wa Habibana, dan seterusnya dan seterusnya. Oke lah, terkait sikap itu silakan. Kita tidak memaksa. Kita tidak memaksa bahwa itu mungkin kesadaran orang berbeda-beda ya. Walaupun pendidikannya tinggi sekalipun, kalau sudah kena doktrin para Habib kadang-kadang sulit dikasih penalaran. Tetapi bahwa polemik Habib kan tidak hanya persoalan nasab. Iya. Selain persoalan nasab, sejarah, distorsi sejarah, pemalsuan makam, pemalsuan silsilah. Bahkan kita di Banyumas sendiri mengalami. Kiai besar di Banyumas, Mbah Kiai Abdul Malik yang diaku guru oleh Pak Lutfi bin Yahya, dibinyayakan, yang seharusnya Mbah Malik bin Ilyas bin Ali Diposo menjadi bin Yahya. Ini kan fenomena persoalan yang terjadi di kalangan habaib hari ini. Persoalan sejarah tadi kan, banyak sejarah bangsa yang disimpangkan, sejarah NU disimpang, makam-makam dipalsukan, doktrin khurafat yang muncul dari kalangan mereka. Jadi persoalan ini banyak, bukan hanya persoalan nasab saja. Persoalan nasab menurut saya sudah selesai lah. Sudah 2 tahun para kabib Yaman ini tidak bisa membantah. Nggak bisa membantah, selesai. Berarti mereka mestinya harus bikin pengakuan dosa massal mestinya. Oke lah, silakan pengurus NU dimanapun lah ya, tidak hanya di Banyumas. Kalau masih percaya mereka orang-orang keturunan zaman sebagai silakan. Tetapi jangan pernah mengganggu, jangan pernah menantang-nantang seperti ini, jangan bikin ulah seperti ini. Wong kita juga tidak pernah memusuhi orang-orang yang masih pro Habib. Apa kita pernah ngamuk, pernah ngeroyok, atau pernah mengintimidasi, membubarkan sholawat? Membubarkan enggak. Kalaupun penolakan, yes, itu kan hak asasi setiap orang. Menolak dalam konteks sikap. Bentuknya seperti apa ya? Karena saya menolak para kabib dari keturunan Yaman ini, saya tidak akan menghadiri lagi acara mereka. Tidak akan ngundang lagi ya. Begitu juga sahabat Banser banyak yang menolak. Tidak hanya Ranting Tabaksari. Wonosobo pernah bikin deklarasi. Wonosobo tanpa Habib kan gitu. Semarang, Demak, Kendal. Pengurus NU, ketua PWI Laskar Sabilah Jawa Tengah, Kiai Mubarok itu wakil ketua PWNU Jawa Tengah. Kalau seandainya sikap itu salah, mestinya dia dipecat dari PWNU. Kalau sikap penolakannya bahkan lebih ekstrim dari menolak, di Wonogiri yang beliau kan ketua PCI Wonogiri, bahkan memboikot, melarang seluruh pengurus NU Bandung-Bandungnya untuk acara-acaranya mengundang para keturunan dari imigran Yaman ini. Begitu juga pengurus NU yang lain di Garut, Solo Raya. Kiai Imaduddin Usman Banten adalah pengurus PBNU di LBM PBNU. Yang kedua dia pengurus PBNU Banten. Kalau seandainya salah, mestinya dipecat kan? Tetapi kan sampai hari ini tidak dipecat. Karena persoalan keilmuan. Artinya sikap penolakan terhadap para Habib ini adalah sikap-sikap yang dilindungi di NU. Makanya ketika ada Banser menolak, ya itu sikap-sikap yang sama dengan para petinggi biaya kita. Ya, tidak perlu dituduh sebagai kelompok radikal. Salahnya di mana? Ada yang salah. Ya. Kecuali PBNU atau Ketua Umum GP Ansor Satkornas Banser membuat instruksi kepada seluruh jajarannya para Habib harus mengawal Habib atau tidak boleh tidak mengawal, melarang Banser untuk mengawal Habib atau sebaliknya. Oke, ada instruksi jelas, tapi enggak ada instruksi jelas. Artinya dibebaskan memilih maklumat lah. Ya, silakan. Pondok sarang gitu guys ya. Ya, lalu mati instruksi. Artinya ya, yang bagi yang masih belum sadar, masih terus munduk-munduk dengan orang-orang keturunan Yaman, masih suka menjilat-jilat, ya silakan saya. Air liurnya jilatan Anda kan kembali kepada Anda sendiri. Tapi tidak perlu bersikap arogan menuduh sahabat Banser, kader NU, sahabat Banser sebagai radikal, mirip Salawat. Itu sombong arogan. Anda berurusan dengan Banser, setidaknya di
Ranting Tambak Sari Kidul dan juga PWI Laskar Sabilillah, tidak hanya di Banyumas, seluruh Indonesia. Ini harus klarifikasi, Tabayun. Kita akan tunggu dan kita ya sekali lagi mungkin kita akan membuat surat Iya. minta Tabayun kepada PCNU terkait dia menyebut diri sebagai pengurus PCNU. Apakah statement ini statement pribadi atau statement Lembaga. lembaga? Oke, mungkin itu dulu Gus. Itu pemaparan dari Gus Mar. Terima kasih banyak Gus atas pemaparannya. Terima kasih juga atas informasinya, ini penting sekali. Dan kami tunggu dari Saudara Rofik untuk Tabayun. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati.